Nhưng mà trong bóng đá nó có một cái xu thế là xu thế đi lên và xu thế đi xuống. Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi tulang punggung sepak bola Asia Tenggara atau ASEAN di kancah internasional. Pasalnya, skuad Garuda Muda menjadi satu-satunya wakil ASEAN di Piala Dunia U17 2025 Qatar, yakni setelah Vietnam resmi tersingkir pada Kamis malam tadi. Vietnam yang di atas kertas sebenarnya masih bisa lolos, namun harus puas finish sebagai juru kunci grup B Piala Asia U17 2025 setelah cuma bermain imbang 1-1 dengan Uni Emirat Arab. Vietnam sendiri sebenarnya melakoni pertandingan malam tadi dengan baik. Skuad Golden Star Warriors bahkan berhasil unggul lebih dulu 1-0 atas UEA pada menit ke-23. Dwi Kang Hoang Truong membawa timnya unggul. Ia dengan tenang menjebloskan bola ke gawang UEA setelah menerima umpan silang dari sisi kanan penyerangan. Vietnam pun tampil solid setelah unggul 1-0. Sesekali tekanan juga dilakukan walau hingga akhir babak pertama tidak ada gol tambahan yang diciptakan. Vietnam pun juga tetap tampil baik di babak kedua. Pertama mereka pun juga tampil solid untuk bisa mencegah UEA mencetak gol penyama kedudukan. Bahkan, gol yang dicetak Hoang Truong Dwi pada menit ke-23 tadi, Oase di tengah gurun dan sempat mengangkat The Golden Star Warriors ke puncak klasemen menggeser raksasa Jepang. Namun, petaka terjadi buat Vietnam lewat situasi bola mati pada menit ke-89, di mana skema ini bisa dimaksimalkan UEA untuk mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-1. Sundulan pemain pengganti Hasan Mahdi di muka gawang berhasil membobol gawang Vietnam. Skor imbang 1-1 ini pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Mereka pun akhirnya terlempar ke dasar klasemen grup B. Dengan air mata kekecewaan, Vietnam pun harus merelakan tiket perempat final Piala Asia U17 2025 dan sekaligus mengubur impian untuk pertama kalinya mengukir sejarah tampil di Piala Dunia U17. Fakta ini pun membuat media Vietnam Soha.vn mengamuk. Mereka sangat menyayangkan timnas Vietnam U17 gagal lolos Piala Dunia U17 2025 karena mereka sejatinya sudah sangat dekat dengan pintu Piala Dunia U17 2025. Timnas Vietnam hampir menciptakan keajaiban, namun kami kehilangan impian berpartisipasi di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya. Demikianlah tulis Soha. Di lain kesempatan, pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo belak-belakan soal bobroknya sepak bola Vietnam, mulai dari infrastruktur, sistem, dan juga pemain. Poin-poin penting di wawancara tersebut diringkas oleh mantan penerjemah Park Hang-seo, Lee Hui Kwa, dan membagikannya di media sosial. Publik Vietnam pun seolah tertampar, pelatih yang selama ini 5 tahun melatih tim nasional mereka berani membongkar kejelekan sepak bola Vietnam. Seperti diketahui hingga saat ini memang masih tidak jelas apa yang menyebabkan Park Hang-seo tidak memperpanjang kontraknya di Vietnam. Kekurangan sepak bola Vietnam saat ini adalah minimnya infrastruktur yang dipakai. Vietnam juga menerapkan sistem sepak bola yang tidak profesional dan jumlah pemain profesional yang sedikit. Demikianlah pengakuan Park Hang-seo. Alasan kedua pun ditengarai menjadi penyebab Park Hang-seo enggan memperpanjang kontraknya karena menerapkan sistem yang tidak profesional. Vietnam dan Park Hang-seo sendiri sebenarnya memiliki segalanya untuk memperpanjang kontrak, namun lawan pun dibuat terkejut dengan keputusan mereka. Selain itu, Park Hang-seo juga mengatakan bahwa sepak bola Vietnam mengalami kemunduran. Menurutnya, VFF tidak memiliki visi yang jelas perihal pembinaan pemain muda. Jika dibiarkan terus-menerus, Park Hang-seo pun mengatakan bahwa sepak bola Vietnam tidak akan punya masa depan. Tentu komentar tersebut terdengar amat pedas bagi para petinggi VFF. Di sisi lain, meski sudah tidak lagi berhubungan dengan timnas, Park Hang-seo masih mengabdikan dirinya untuk sepak bola Vietnam. Ia mendirikan sekolah sepak bola Akademi Sepak Bola Park Hang-seo yang bernama PHS Academy. Sementara itu, timnas Vietnam sendiri hingga kini masih saja terseok-seok meski sudah mendatangkan 2 pelatih anyar pengganti Park Hang-seo.
Berita terkini pun menyebutkan Park Hang-seo kini justru berdua dengan rivalnya saat di ASEAN, Shin Tae-yong. Setelah Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA resmi mengumumkan susunan eksekutifnya. Park Hang-seo dan Shin Tae-yong ditunjuk sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Demikianlah judul yang diberikan oleh SBS. Sedangkan Yonhap News Agency mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan bertugas untuk urusan luar negeri. Tugas Shin Tae-yong dan Park Hang-seo yang terdekat ini adalah membantu Korea Selatan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski harus bekerja sama dengan sosok yang sering menjadi lawannya, Park Hang-seo sendiri menyambut dengan baik tugas PSSI-nya Korea Selatan itu. Saya sangat tersanjung untuk ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Ini adalah kesempatan besar untuk saya berkontribusi dalam perkembangan sepak bola Korea dan bekerja dengan orang-orang berdedikasi untuk mempromosikan kesuksesan tim nasional. Demikianlah pengakuan Park Hang-seo. Park Hang-seo pun mengaku sudah tidak sabar untuk kemudian memulai tugasnya sebagai salah satu dari Waketum KFA bersama Shin Tae-yong.